Halo Sobat Gizi, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa energi kita melimpah saat remaja, namun mulai menurun seiring bertambahnya usia? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita dan bagaimana pola makan mempengaruhi perjalanan hidup kita? Setiap tahap kehidupan adalah perjalanan yang unik dengan kebutuhan tubuh yang berubah seiring waktu. Mulai dari masa bayi yang membutuhkan ASI eksklusif, balita yang mulai mengenal berbagai makanan, anak-anak yang aktif belajar dan bermain, remaja yang penuh semangat, usia dewasa yang sibuk mengejar karir dan cita-cita, hingga lansia yang berupaya mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup. Pola makan menjadi fondasi utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa kebutuhan gizi berbeda-beda pada setiap tahap usia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, banyak permasalahan gizi di Indonesia yang masih menjadi tantangan. Prevalensi stunting pada balita, anemia pada remaja, risiko obesitas pada usia dewasa, hingga kasus malnutrisi pada lansia menunjukkan bahwa perhatian terhadap gizi sepanjang usia masih perlu ditingkatkan. Tahukah kalian, stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan memenuhi kebutuhan gizi sejak dini. Dengan memahami kebutuhan spesifik pada setiap fase kehidupan, kita dapat memaksimalkan potensi kesehatan tubuh. Bersiaplah untuk menjelajahi rahasia gizi seimbang yang akan membantu kalian dan orang-orang tercinta menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Nah, kita mulai dari WUS alias wanita usia subur. Jadi, wanita usia subur itu adalah perempuan usia produktif yang sudah siap buat kehamilan. Karena itu, kita harus pastiin kebutuhan zat gizi kayak zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin B12-nya terpenuhi. Menurut data Riskesda pada tahun 2018 tercatat sebesar 26,8% anak usia 5-14 tahun menderita anemia dan 32% pada usia 15-24 tahun. Itu artinya 3 dari 10 orang teman kamu menderita anemia, dan penyebab utamanya ya karena kurang zat besi. Jadi, yuk mulai makan makanan kaya zat besi kayak daging merah, hati ayam, atau sayuran hijau yang dikombinasiin sama sumber vitamin C biar penyerapan zat besinya maksimal. Next, ibu hamil. Ini fase paling krusial banget buat tumbuh kembang janin. Ibu hamil itu butuh tambahan energi sekitar 300-500 kalori per hari, terutama di trimester 2 dan 3. Gak cuman kalori, tapi juga asam folat sekitar 400-600 mcg per hari, zat besi, kalsium, dan omega 3 untuk perkembangan otak bayi. Kekurangan konsumsi asam folat bisa berdampak lahirnya bayi-bayi cacat yang sudah terbentuk sejak 2-4 minggu kehamilan. Jadi, penting banget buat konsumsi suplemen asam folat sejak sebelum hamil, minimal 3 bulan sebelumnya. Dan jangan lupa minum air putih ya, karena ibu hamil lebih rentan dehidrasi. Kalau udah melahirkan, masuk fase menyusui, energinya malah lebih tinggi. Ada tambahan sekitar 500-650 kalori per hari, tergantung dari lama dan frekuensi menyusui. Kenapa? Karena produksi ASI itu nyedot energi banget. Pola makan adalah salah satu penentu keberhasilan ibu dalam menyusui. Sehingga ibu yang menyusui perlu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Jadi walaupun ASINya keluar terus, pola makannya juga harus dijaga ya, bukan asal kenyang aja. Bayi, terutama 6 bulan pertama, hanya butuh ASI. Yes, ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi resiko kematian pada bayi. Karena ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi, di mana mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah yang tinggi.
Masuk usia 6 bulan ke atas, bayi perlu MPASI atau makanan pendamping ASI yang tinggi zat besi, energi, dan tekstur yang bertahap. Jangan takut kasih daging ya, karena zat besi hewani itu penting banget buat cegah anemia di masa Golden Age. Pada masa Golden Age atau 1000 hari pertama kehidupan, penyerapan zat besi lebih maksimal dibandingkan penyerapan dari sumber nabati. Jadi, jika ingin memberi bekal terbaik untuk masa depan anak, mulai dari ASI eksklusif hingga MPASI bergizi harus menjadi prioritas utama. Karena ini bukan sekedar tantangan makan, tapi tentang investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kualitas hidup generasi mendatang. Fase balita adalah masa eksplorasi yang sangat aktif, di mana anak mulai bergerak lebih banyak, berjalan, berlari, memanjat, dan mencoba berbagai hal baru. Namun, di balik keceriaan dan tingginya aktivitas fisik, bisa jadi anak sebenarnya mengalami kekurangan gizi. Ini bisa terjadi saat anak terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula atau lemak yang minim kandungan zat gizi esensial. Menurut RDA Kementerian Kesehatan, anak usia 1-3 tahun membutuhkan 1000 hingga 1300 kalori per hari. Namun, bukan hanya jumlah kalori yang penting, melainkan juga kualitas makanannya. Nutrisi seperti protein, kalsium, zat besi, dan vitamin A sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan tulang, jaringan tubuh, perkembangan otak, serta sistem kekebalan. Sayangnya, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 21,6% berdasarkan data SSG 2022. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga menyangkut kualitas hidup anak di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melanjutkan MPASI ke pola makan yang seimbang dan terstruktur, bukan asal makan makanan keluarga. Isi piring anak balita harus lengkap. Ada sumber energi dari karbohidrat, protein dan lemak sehat dari lauk pauk, serat dan vitamin dari sayur serta buah, dan tentu saja cairan yang cukup. Kebiasaan makanan bergizi sejak dini bukan hanya mencegah stunting, tapi juga membentuk fondasi gaya hidup sehat yang akan terus terbawa hingga dewasa. Masuk usia sekolah, anak-anak butuh energi buat belajar, main, dan tumbuh. Di usia sekolah, anak-anak sedang berada dalam masa emas perkembangan. Mereka aktif secara fisik, seperti bermain, menjelajahi lingkungan, dan juga aktif secara kognitif seperti menyerap informasi baru, mengasah logika, dan menumbuhkan kreativitas. Untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang ini dibutuhkan asupan energi dan zat gizi yang cukup setiap hari. Bekal sehat yang bergizi seimbang bisa menjadi cara sederhana namun efektif untuk memastikan kebutuhan ini terpenuhi. Misalnya, bekal yang terdiri dari nasi atau roti gandum sebagai sumber karbohidrat, lauk seperti telur atau ayam sebagai sumber protein, sayur dan buah potong, serta air putih. Bekal ini tidak hanya memberikan energi, tetapi juga membantu anak tetap fokus dan semangat di sekolah. Sayangnya, kebiasaan jajan sembarangan masih sering terjadi. Padahal jajanan tersebut belum tentu aman atau bergizi. Jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan pencernaan, obesitas anak, atau kekurangan zat gizi penting. Karena itu, edukasi gizi idealnya dimulai dari rumah, dengan orang tua sebagai teladan pertama. Membiasakan anak membawa bekal bukan hanya melatih pola makan sehat, tapi juga menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Masa remaja adalah periode yang penuh dengan energi dan banyak perubahan besar, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.
Di balik aktivitas yang padat, tubuh kita juga sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, termasuk tinggi badan, massa otot, dan perkembangan berbagai organ penting yang ada dalam tubuh. Karena itu, remaja membutuhkan asupan energi dan zat gizi yang tinggi, bukan sekedar makan lebih banyak, tapi makan dengan kualitas yang lebih baik. Kalsium dan vitamin D sangat penting dalam fase ini untuk mendukung pembentukan tulang. Karena kita sedang berada dalam tahap mencapai peak bone mass yang menentukan kesehatan tulang di masa depan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, risiko osteoporosis bisa meningkat saat kita dewasa nanti. Selain itu, remaja perempuan juga perlu mewaspadai kekurangan zat besi akibat menstruasi, karena kehilangan darah setiap bulan bisa menurunkan kadar zat besi dan memicu anemia. WHO mencatat bahwa kondisi ini berdampak pada kelelahan, kesulitan konsentrasi, hingga penurunan prestasi belajar. Sayangnya, masih banyak yang terbiasa dengan pola makan praktis seperti kopi dan mie instan yang rendah zat gizi. Padahal, tubuh kita butuh protein untuk regenerasi sel, zat besi untuk mencegah anemia, dan vitamin serta mineral dari buah dan sayur agar metabolisme berjalan optimal. Makan bergizi nggak harus ribet, cukup mulai dari makan makanan yang beragam dan bergizi, camilan sehat, dan minum air putih yang cukup setiap hari. Di usia dewasa, kesibukan seringkali menjadi alasan utama kita mengabaikan pola makan sehat. Rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, dan urusan sosial membuat banyak orang lebih memilih makanan cepat saji atau makan asal kenyang tapi nggak memperhatikan nilai gizinya. Padahal, fase ini adalah momen penting untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang seringkali muncul tanpa gejala tapi berdampak besar dalam jangka panjang. Untuk itu, menjaga pola makan seimbang bukan cuma soal pilihan, tapi kebutuhan yang harus diprioritaskan. Salah satu cara praktis yang bisa diterapkan adalah mengikuti pedoman isi piringku dari Kementerian Kesehatan, di mana setengah piringnya diisi sayur dan buah, dan setengahnya lagi berisi makanan pokok serta lauk pauk. Selain makanan, kebutuhan cairan juga tak kalah penting. Minum air putih sekitar 2 liter per hari membantu menjaga metabolisme, mencegah dehidrasi, dan mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Kurangi gorengan, makanan tinggi lemak jenuh, garam berlebih, serta makanan instan yang rendah zat gizi tapi tinggi kalori. Pola makan sederhana dan seimbang seperti ini bisa membantu tubuh tetap fit, fokus, dan siap menghadapi segala aktivitas. Ingat, langkah kecil dalam menjaga pola makan hari ini bisa jadi investasi besar untuk kesehatan di masa tua nanti. Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan alami seperti melambatnya metabolisme, melemahnya otot dan tulang, hingga menurunnya fungsi indera perasa. Semua ini bisa mempengaruhi nafsu makan dan meningkatkan risiko kekurangan gizi. Padahal, lansia tetap membutuhkan asupan bergizi tinggi untuk menjaga kekuatan tubuh dan kualitas hidup. Makanan yang dikonsumsi harus mudah dikunyah dan dicerna, namun tetap kaya akan zat gizi, terutama protein dan kalsium, yang berperan penting dalam mencegah sarkopenia dan memperkuat tulang. Protein sebanyak 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari, seperti yang direkomendasikan WHO, sangat dianjurkan untuk menjaga massa otot dan fungsi tubuh lansia tetap optimal. Tak hanya itu, vitamin D, vitamin B12, dan cairan juga punya peran besar dalam menjaga tubuh lansia tetap bekerja optimal. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan mendukung imunitas. Sementara vitamin B12 penting untuk sistem saraf dan pembentukan sel darah merah yang penyerapannya kerap menurun seiring usia. Banyak lansia yang tidak merasa haus meskipun kekurangan cairan, sehingga risiko dehidrasi meningkat, terutama saat cuaca panas atau saat mengkonsumsi obat-obatan tertentu.
Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat dan seimbang bukan hanya penting, tapi jadi bentuk perhatian pada diri sendiri karena kualitas hidup di usia senja sangat ditentukan oleh asupan gizi yang tepat dan perawatan tubuh yang konsisten sejak dini. Nah, itu tadi perjalanan seru kita menelusuri kebutuhan gizi dari usia subur sampai lansia. Dari perempuan yang sedang mempersiapkan kehamilan hingga para lansia yang butuh zat gizi yang tercukupi untuk tetap sehat dan bugar. Semua punya kebutuhan gizi yang unik dan gak bisa disamaratakan. Intinya kebutuhan gizi itu dinamis banget, terus berubah dan berkembang seiring bertambahnya usia, aktivitas, dan kondisi tubuh. Kalau kita bisa memahami dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan bijak, gizi yang tepat bisa bantu tubuh kita tetap sehat, aktif, dan produktif bukan cuma hari ini, tapi juga untuk masa depan. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari makanan mahal atau tren diet semata, tapi dari pilihan yang seimbang, konsisten, dan sesuai kebutuhan. Jadi, yuk mulai peduli gizi dari sekarang. Mulai dari piring makan sendiri, bekal keluarga, sampai kebiasaan kecil seperti minum cukup air putih dan menghindari makanan berlebihan seperti berlebih garam, gula, dan lemak. Gak harus mahal, yang penting seimbang dan sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah ikut belajar bareng hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi langkah awal menuju hidup yang lebih sehat. See you di obrolan gizi selanjutnya. Dan jangan lupa, jaga isi piringmu, jaga isi hatimu juga ya.